sedang kami cari datanya, sedang kami kejar. Insya Allah kalau dapat nanti kami expose lagi. Aku lihat itu langsung ini gak enak. Bikin sakit hati. Andai kau di depanku. Makanya waktu si Topik siapa? Logila itu injak Bible itu saya sakit kali lihat. Dia injak kitabnya orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat diskusiku? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, sukses dalam beraktivitas, berlimpah karunia yang banyak, yang penuh keberkahan. Baiklah sobatku, di kesempatan kali ini saya akan mensajikan diskusi lintas agama yang disampaikan oleh Apologet Islam Indonesia yang dipimpin oleh Bang Juma, Bang Handi, dan mujahid-mujahid debater Islam lainnya yang tergabung dalam Apologet Islam Indonesia. Diskusi yang sangat menarik, penuh isi, penuh literasi yang mencerahkan cakrawala berpikir kita untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita di dalam pengabdian kehidupan ini. Mari kita simak diskusi lintas agamanya bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya masuk ke dalam bahasa Indonesia justru lebih kepada ke-Islam-Islaman daripada ke-Kristenan itu sendiri, sehingga mengajarkan kemudian orang yang punya misi tertentu untuk memurtadkan tampil seperti ke-Islam-Islaman, menyebut kemudian sebutan-sebutan yang Islami, ya, sengaja untuk apa? Untuk memurtadkan orang. Nah itu juga karena dorongan Bible itu sendiri, perwujudan dari Bible itu sendiri, sehingga apa yang terjadi? Umat Islam bereaksi. Ketika terjadi reaksi dari umat Islam akibat pula daripada sekelompok orang, maka yang terjadi seperti yang ada kita lihat, anak bata secara gelap mata kemudian menghina, menghujat Nabi Muhammad SAW. Itu didorong karena apa? Karena adanya kemudian dari Bible yang menyebabkan kemudian umat Islam juga mengangkat bicara terkait dengan konsep ketuhanan, tentang konsep kitab suci, tentang konsep kenabian dan seterusnya. Andai saja Bible ini diterjemahkan dengan jujur, dengan yang sebenarnya, maka tidak ada dialog. Karena tidak adanya dialog, maka tidak mungkin kemudian anak bata dengan sengaja menghina Nabi Muhammad, karena tak ada urusan dengan Islam. Tetapi karena ada yang memasang perangkap-perangkap ini, kemudian dialog terjadi, sakit hati, iri. Apa yang terjadi? Debat sudah tidak sehat dikarenakan saling menghujat, saling membenci, saling memaki satu sama lain. Siapa yang menjadi sumbernya? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, lembaga Bible Indonesia. Saya kira itu, Bung. Itu biang keroknya itu di situ. Biang keroknya itu di sana. Dan itu bukan cuman, lembaga Bible ini bukan cuman membodohi Islam awam, bahkan membodohi juga umat Kristen itu sendiri. Ada yang berdialog dengan saya, kenapa Anda menyebutkan kemudian kata Alkitab? Dari mana dasarnya kau mengambil kata Alkitab? Apa jawabannya? Dari dasar laut. Itu jawabannya itu. Dari mana kau ambil kata Alkitab masuk ke dalam Biblemu? Dapat ilmu dari mana? Dari laut, kata dia. Nah, ini karena kekurangan ilmu, hanya dogma, doktrin. Dia begitu lahir, ini Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak, ini namanya Alkitab ya nak, ini Alkitab ya nak. Padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu adalah Al-Quran. Nah, ikut-ikutanlah kemudian anak-anak Kristen begitu besar menyebut Alkitab, Alkitab, Alkitab. Berhadapan dengan umat Islam yang mempunyai kitab, tanya dari mana kau dapat? Dari laut. Karena mereka bingung mau jawab apa. Seperti itu. Baik Bang. Jadi tadi Abang bilang yang anak Batak tidak pada porsinya menjelaskan akidah orang.
Sementara maaf bang ya, abang Zuman sering bilang menurut Yesus dipergunakan untuk apa itu udah nyalahi aturan juga dong bang. Bagus. Betul nggak, Bang? Bagus sekali, bagus. Betul. Jadi gini, Nah, coba Anda lihat jejak digital Bang Suma ketika menyatakan hal itu. Pasti diawali dengan penghinaan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah itu dikatakan nabiku kemudian memperkosa budak, entah itu kemudian salurkan nafsunya kepada anak menantunya, atau entah itu kepada janda-janda dan seterusnya, atau kepada anak bocil di bawah usia dini. Pasti itu, pasti diawali salah satunya itu. Maka muncul pertanyaan, kalau menurut saudara Yesus itu manusia 100%, tinggalkan dulu ketuhanannya, dia laki-laki tambun, dia perjaka yang sehat, dia adalah laki-laki yang sempurna, cakep, ganteng dan seterusnya. Dia punya kelamin, dia makan, dia kemudian memiliki saripati dalam tubuh berupa sperma. Pertanyaan saya, Yesus lampiaskan spermanya melalui apa? 1. Nikah, 2. Mimpi basah, 3. 501. Ini pertanyaan manusiawi. Kewajiban saudara Kristen menjawabnya. Itu bukan menghujat, itu pertanyaan. Siapa suruh menuhankan manusia? Jadi itu bukan menghujat, hanya mengkanter hujatan saudara-saudara Kristen terhadap nabiku. Dibilang menggauli anak kecil segala macam, maka muncul pertanyaan, Tuhanmu melampiaskan birahinya dengan cara apa? Dia manusia biasa. Apa buktinya dia manusia biasa? Pada saat seusai dia puasa, maka laparlah Yesus. Itu makanan, ada lambung, ada usus. Berarti ketika makanan masuk dikelola oleh tubuh, pasti kemudian makanannya, saripatinya ada yang menjadi daging, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi sperma. Kayak mana caranya melampiaskan spermanya? Kalau saya lebih baik memilih nikah, karena di dalam Injil Filipus 49 Maria Magdalena disebut sebagai bini Yesus. Demikian. baik. Klik abang tadi masalah nonton itu berarti bertanya, sementara anak AB bernarasi. Kira-kira di situ saya sudah menanggapi tentu bang. Jadi gini bang, kalaupun kasusnya si AB ini naik, sudah itu terjadinya nanti ada apologet yang di Muslim dipanggil, mungkin bang ya, nama abang itu bakal abang hadiri apa gimana bang? Saya rasa kalau panggilannya itu kasusnya memang terkait dengan saya, ya saya hadir karena panggilan. Tapi saya rasa saya tidak berdiskusi dengan anak Batak dalam kasus ini. Ketika dia dilaporkan dalam kasus tertentu, itu tak ada kaitannya dengan saya. Karena begini Maka, bang, sabar. Karena yang dilaporkan kemudian oleh pelapor adalah hujatan beliau terhadap hadits. Maka yang harus hadir di sana adalah saksi ahli tentang hadits untuk mengetahui itu. Bukan bang, jadi gini bang, sumber semua apologet yang baik Kristen maupun Muslim, abang kan pentul-pentulan ini seperti kayak Gurunda panggilannya kan Bang Suma, itu mungkin ini mungkin bang ya, kalaupun abang nanti dipanggil, apakah abang menghadiri ataukah abang mangkir apa gimana bang? Kalau saya dipanggil saya hadir. Oh itu bang ya? Iya. Iyalah bang, Tapi harus hadir bang. Iya, saya hadir. Emang kepikir apakah? Enggak, biar level tuh atau sama orang Kristen juga, debater Kristen kalau dipanggil hadir, jangan kabur ke luar negeri. Yang tolol kau itu. Jangan kabur ke luar negeri. Enggak. Santai-santai kita, santai-santai. Saya kan cuma mau berada aja dengan Bang Zuma, bukan berarti Bang Zuma bakal dipanggil enggak bang. Ya namanya ini bang ya, kasus ini kan lagi Tahu nggak kalau banyak penghujat Kristen itu kabur ke luar negeri? Kau tahu nggak apa? Biar guru ndak Bunda Rama biarin. Saya hadir bang untuk mempermudah kemudian proses hukum di negara ini. Saya hadir. Insya Allah saya hadir. Boleh sedikit Bang Juma? Iya, silakan. Terkait yang disampaikan Hunter ini, kebetulan saya di Sumatera Utara. Jadi gini Hunter, kalau mengenai yang AB yang ditanyakan,
dia menyampaikan berdasarkan pendapatnya tanpa kalau dia berkata dia belajar Islam 8 tahun, sering disampaikan ya, tapi nyatanya dia tidak bertanya pada umat Islam, pada ulama, kepada yang berhak untuk menjabarkan ilmu ya. Dia belajar sendiri. Mungkin dalam Islam belajar itu harus bersanad sampai kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Nabi Muhammad sendiri, karena dia yang paling paham tentang Islam, bukan siapa yang membuat link-link ataupun artikel-artikel liar. Bukan itu. Islam tidak belajar kepada artikel liar atau orang-orang yang berpikir sendiri, tidak. Semua bersumber dari Nabi Muhammad. Dan di Sumatera Utara kajian-kajian itu banyak. Kalau mau bertanya, masjid banyak. Kalau mau belajar itu banyak tempatnya. Kami tidak menghalangi kalau memang ingin tahu ya. Dan sudah lama si AB ini berdiskusi dengan kami, banyak mengenal umat Islam, lingkungannya juga banyak umat Islam. Kenapa dia tidak bertanya dulu? Dia melakukan hal yang menyesatkan pemahaman dan disebarluaskan di media sosial. Itu yang kami tidak senang gitu ya, cara-cara seperti ini. Dan kami di Sumatera Utara seringkali bersosialisasi kepada siapapun yang menyimak debat lintas agama ya, janganlah ya, berupaya untuk melakukan hujatan atau fitnahan yang bisa terkena hukum. Kami sudah seringkali menyampaikan ya, ketika Anda sudah berhadapan dengan hukum, sulit Anda membela diri. Itu jangan main-main dengan itu. Kami sering kali menyampaikan ini. Hindarkan. Kalau mau bertanya. Itu. Jangan menghujat, jangan memfitnah. Banyak umat Islam di sekitar Anda, tanyakan. Media informasi mudah untuk didapatkan tentang Islam. Tapi cari dari sumber yang benar. Itu aja ya. Jadi jangan mempertanyakan sesuatu tanpa Anda berupaya untuk memahami dulu. Di mana usahanya untuk belajar gitu. Belajarlah. Gitu aja mungkin. Lanjut. Silakan Ustaz Imam. Oke, baik Bang. Jadi kalau masalah ini kan ya lagi viral-viral, wajar aja saya bertanya sama Bang Zuma, karena Bang Zuma di sini kan termasuk guru besarnya API. Nah, kenapa AB sampai berdiskusi dengan Ustaz Yusuf? Kan Ustaz Yusuf kan API juga ya kalau nggak salah. Nah, jadi wajar saya bertanya, kalaupun kasus ini naik, Gurunda Zuma dipanggil, kira-kira bersedia apa enggak? Itu aja kok. Berandai-andai ya, bukan berarti itu aja kok pertanyaan saya. Oh, pikir kayak orang Islam itu pengecut, nggak kayak kalian. Bukan Mbak. Saya bukan menjustis. Ya, makanya saya senang ngobrol sama Bang Zuma. Bang Zuma ini jiwanya besar, dia nggak sensitif orangnya. Makasih Bang ya, jawabannya. Ya. Sehat terus, maju terus sapinya. Amin. Makasih. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang. Makasih Bang. Izin turun Bang. Oke, siap. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum saudaraku. Ya Bang Juma, saya dari Batam ini Bang Juma. Pandai peran Kristen Muslim Bang, Arba. Muslim. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Juma ini udah lama saya ikuti. Aku izin dulu, Gurunda, boleh kuputar si Sopikatul itu yang menginjak Al-Quran atau enggak usah ya Gurunda? Boleh. Saatnya Ingin kan sekarang aku kasih tengok mereka itu ya, yang menginjak Al-Quran kemudian kabur. Lagi dulu Bang, aku cari dulu. Iya. Kali-kali kalian berkata gitu sama Gurunda. Silakan Bang Arba, lanjut. Ya Bunda, terima kasih. Saya hanya mengucapkan terima kasih. Saya baru ini bisa langsung ngomong dengan Bang Juma. Ya, saya sangat berterima kasih atas edukasinya selama ini kepada umat Islam, hingga bisa memperkuat keimanannya. Gitu Bang Juma. Ya, jadi ada manfaatnya kami ada Bang. Menurut Abang ini apologet Islam Indonesia ini ada manfaatnya buat umat Islam. Banyak Bang, banyak. Ya, artinya
Artinya selama ini saya kan juga banyak juga berkawan dengan saudara-saudara Nasrani. Mereka juga ya, artinya sebagian aja yang apa, yang kadang-kadang suka menghujat itu karena kebencian aja di hatinya. Banyak juga yang tersadar, Bang. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Saya dari Tapanuli juga, Bang. Jadi Masya Allah. Ya, ya. Tapanuli Selatan, ya saya orang Batak, Marga Sibuan. Kebetulan nama Arba itu nama anak saya. Arba iya, itu iya. Ahyar, Rahmat, Bella, Akmal, Jungjung, Rodia itu. Jadi bukan saya mau menipu ya, ini sayanya artinya untuk ini aja, bikin yang lain gitu. Dari kampungnya Bang Ucok Tebas nih Bang Juma. Oh, iya, Masya Allah. Sahabat saya itu, Bang. Kami selalu menyertai Abang, Oke ya, selalu ya Bang. Ya, Bang, Ya, amin, amin, amin. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya gurundaku dan teman-temanku semua. Tengoklah, setelah menginjak Al-Quran kita, dia kabur. Harusnya mereka mengkritisi ini ya. Nih. Manusia, jawab Pak. Ini Quran ini di depan saya. Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu, kamu kan harus Quranmu ini, Quranmu ini loh Pak. Quranmu ini kalamullah, kodim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. saya tanya, kamu tahu artinya koding? Jawab. Oh, tadi saya Jawab, tanya. Quranmu ini bersifat kodim kekal apa tidak? Jangan ketahui. Saya tanya, kamu bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Jangan takut, jawab, jangan takut. Jangan takut Pak, saya bicara Anda, jawab. Firmanmu ini Tengok itu hotel-hotel kabur dia. Ya itu sebagai informasi juga Bunda Roma, kami ada mendeteksi satu lagi yang melakukan itu kemungkinan di Sumatera Utara, sedang kami cari datanya, sedang kami kejar. Insya Allah kalau dapat nanti kami ekspos lagi. Aku lihat itu langsung ini, gak enak. Bikin sakit hati. Andai kau di depanku. Makanya waktu si Topik siapa Logila itu injak Bible itu, saya sakit kali lihat dia injak kitabnya orang dan dia marah disebabkan karena saya minta kepada sekretaris API waktu itu untuk mengeluarkan surat mengutuk keras perbuatan yang injak Bible. Lalu kemudian sekarang yang dia publish kebohongan yang dia karang sendiri, bahwa yang menyusun rencana beliau injak Bible itu saya. Dia anggap bahwa netizen itu bisa dikibulin, bisa dibodoh-bodohin dengan kebohongannya dia, dengan fitnahannya dia. Tapi orang seperti ini, sahabat-sahabat, saya ambilkan air segelas, lalu kemudian baca basmalah, aku minum dan kuusap dada. Mudah-mudahan Allah tidak memberikan azab kepada beliau. Memfitnah bini saya, orang yang sudah meninggal dunia, dan alhamdulillah sampai hari ini Allah menjaga anak-anak saya sampai anak-anak saya itu tidak ada di antara mereka yang mengetahui perbuatan si Logika ini. Alhamdulillah. Anak-anak saya tidak mengetahui kalau ibunya diperlakukan sedemikian rupa oleh orang tersebut. Saya tidak bisa bayangkan kalau anak saya tahu. Ibunya yang sudah meninggal dunia dibawa-bawa oleh beliau. Kemudian saya difitnah sedemikian rupa yang ya biasanya sih kalau saya melihat kalau orang masih waras ya tidak mungkin sampai sekejam itu. Dia berbicara depan umum seakan-akan tak ada beban. Ngomong seenak perut seakan-akan tak ada beban, menandakan bahwa orang ini ada gangguan. Ada gangguan berat. Ada gangguan berat. Apakah itu karena tekanan ekonomi atau apa?
Yang jelas dia begitu berani kemudian menyusun sebuah kata dengan memfitnah saya yang memerintahkan dia untuk menginjak Bible. Katanya ada 2 kandidat, yang pertama Blender, yang kedua adalah dia. Kebohongannya kemudian sangat mudah diketahui. Saya dengan Blender itu baru beberapa bulan kenalan. Baru beberapa bulan. Saya tahu nomor HP-nya nanti setelah saya di Medan baru kemarin ini. Baru saya tahu ketika saya di Medan. Bulan kemarin baru saya tahu nomor HP beliau. Ya bulan ini ya, kalau nggak salah saya di Medan. Baru saya tahu nomor HP Blender. Tapi kejadian injak Bible itu udah berbulan-bulan lalu. Ada setahun kali ya beliau itu injak Bible, teman-teman. Ya lebih kurang segitu, setahunan. Nah, berarti sebelum dia nginjak Bible, sejatinya saya sudah kenal sama Blender. Gila tuh. Katanya saya dipilih 2 karena Blender tidak bisa buka kamera, maka jatuh pilihannya ke saya. Wow, keren. Munculnya itu cerita itu entah dari mana ya, setan apa yang merasuki beliau sampai dia bangun cerita Bang Suma yang memerintahkan dia itu menginjak Bible. Nah, kebohongannya itu bisa dilihat dari yang kedua. Apa itu? Ketika kemudian dia datang, Masya Allah, ketika ia datang kemudian di Komal di mana saya waktu itu sedang berdialog, dia datang ingin klarifikasi. Ngamuk-ngamuk kan, sempat terjadi ribut kecil kan waktu itu. Andai saja saya yang memerintahkan dia menginjak Bible, harusnya dia naik apa yang dikatakan, hei Suma, saya melakukan itu karena kau yang menginjak, karena kamu yang perintahkan. Ya kan? Benar gak? Sekiranya waktu itu memang betul-betul saya memerintahkan dia pada saat kisru waktu itu, itulah kalimat pertama yang dia lontarkan ketika dia naik ke Komal. Ini dikatakan waktu itu sama saya, kamu tahu latar belakangnya? Apa? Kamu tahu dasarnya saya kemudian menginjak Bible? Apakah kalian tahu apa dasarnya, apa yang mereka lakukan di Komal mereka sampai saya injak Bible? Apakah kalian tahu apa penghinaan mereka terhadap Islam sampai saya injak Bible? Saya ditantang waktu itu, makanya saya injak. Nah, andai saja yang merintahkan itu saya, maka waktu itu juga dia akan mengatakan, bukankah kau yang memerintahkan aku? Nah, inilah ya, jadi secerdas-cerdatnya kemudian monyet meloncat ya, si monyet pasti ketahuan kalau dia itu berbohong ya teman-teman. Tapi karena saya kemudian pikir orang ini ada kelainan ya, udahlah, ngapain digubris orang yang tidak bermoral kayak gitu, orang yang tidak punya attitude, tidak punya akhlak. Bagi saya anggap dia itu orang ada gangguan jiwa gitu. Bagi saya ya, terlepas dia itu betul-betul sakit ya, silakan aja pergi periksa dan lihat ininya, hasilnya. Sakit hati, iri dan dengki. Saya KTP saya Kristiani. Namun saya maksudnya sudah tidak lagi beragama alias agnostik, saya cuma mempercayai Tuhan. Karena ya saya sudah mempelajari dan menurut saya itu tidak masuk akal sih sebenarnya. Kalau maaf nih kalau ada di bawah teman-teman Kristiani, namun ini pendapat saya gitu ya. Nah, saya itu sering lihat sekarang tuh di TikTok banyak sekali yang live antara yang Kristen menjelek-jelekan Islam, yang Islam menjelek-jelekan Kristen. Terus makin saya yakin lah ini kok agama seperti ini. Maksud saya itu kan kalau agnostik itu kan percaya satu Tuhan saja, tidak agamanya. Terus saya sedikit Bang Juma mempelajari tentang Muslim sekarang tuh, tentang Islam. Terus saya lihat kan nama Bang Juma itu selalu naik tuh. Tertarik tuh saya, terus saya sedikit membaca sejarah tentang Islam. Ada beberapa pertanyaan Bang Juma. Ya. Semoga aja ya ada hidayah juga buat saya. Soalnya saya juga jujur saja saya seorang agnostik, namun saya merasa hampa juga sekarang
karena ada kegundahan tersendiri dalam hati saya itu. Ada ketakutan ketika saya meninggal itu seperti apa kalau saya tidak memeluk agama. Saya kan membaca historical tentang terjadinya yang Nabi Muhammad naik ke langit itu, apa namanya itu, lupa lagi saya. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, nah itu ya kan itu terjadinya itu sebelum Masjid Al-Aqsa itu diberi nama Al-Aqsa, Bang. Maksud saya kan mengapa di Al-Quran sudah disebutkan Al-Aqsa sedangkan peristiwa itu terjadi sebelum Nabi Muhammad itu sebelum tanah itu diberi nama Al-Aqsa begitu. Terus boleh beberapa, coba satu lagi deh. Terus satu lagi gini, Bang, saya pernah melihat peta kuno lah. Tidak ada tuh yang namanya Mekah, sedangkan saya kan membaca historical tentang adanya Mekah itu dari Ibrahim ya, kalau di Islam Ibrahim itu kan yang membangun kota Mekah kalau nggak salah. Awal mulanya kalau dalam histori Islam. Sedangkan di Mekah itu di peta 1200 Masehi itu baru ada. Belum ada. Coba saya mau minta penjelasannya gitu, Bang Juma. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Isra Mi'raj. Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba Allah. Diterangkan kemudian di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Jadi yang memperjalankan kemudian Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad itu sendiri, melainkan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan apapun terhadap makhluknya, yang melakukan itu. Sehingga tak ada yang mustahil dalam hal ini. Ketika kemudian Allah menginginkan memperjalankan Rasulullah, ini adalah satu cara Allah ya untuk menggelitik akal manusia. Makanya kemudian Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sempurna dalam bentuk fi aksani takwim. Kesempurnaan daripada wujud manusia itu adalah eksistensi keberadaan Allah di alam semesta. Aku menciptakan manusia untuk mengajarkan kepada kalian bahwa aku itu ada. Maka satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan sempurna yaitu manusia. Sehingga apa yang terjadi? Allah menggeliti akal manusia sehingga manusia mampu kemudian berkarya dan menciptakan kendaraan yang disebut pesawat, di mana pesawat ini mempersingkat waktu dan jarak yang begitu jauh, mempersingkat jarak dengan menggunakan waktu yang singkat. Seperti yang kemudian dipercontohkan oleh Allah akan perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika penamaan ini, ketika kita berbicara mengenai hal tersebut, memang sebelumnya belum dinamakan Masjidil Aqsa. Tapi pada dasarnya kemudian hari ini kita mengenalnya dengan Masjidil Aqsa. Tak ada permasalahan di situ. Sama seperti ketika kemudian di dalam Bible ada nama sungai yang ada di Eden, taman di Gan Eden, ada 4 nama sungai. Tapi kemudian nama sungai itu juga ada tertulis di dalam Bible yang merujuk kepada apa yang ada di peta dunia. Nah, sama seperti itu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu adalah ada apa yang sesuatu yang sekarang ada, kita lihat adanya Masjidil Aqsa. Jadi itu bukan sesuatu yang menurut saya pribadi dan menurut umat Islam dalam kaidah Islam bahwa itu bisa menggugurkan kebenaran daripada Isra Mi'raj yang terjadi atas baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Al-Quran kemudian mengajak umat manusia untuk berfikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun.
Kalau segala sesuatunya kemudian dijabarkan oleh Al-Quran, dijabarkan dengan begitu mudahnya kepada kita manusia, terkait dengan pertanyaan saudara tentang adanya kota Mekah dalam peta bla 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 dan seterusnya, maka akal kita ini mengantarkan kita kepada keadaan lebih cepat pikun. Karena dengan banyak berpikir, manusia itu kemudian menghalau datangnya pikun di usia dini. Artinya apa? Tidak semua yang ada itu harus diterangkan tanpa kaidah, harus diterangkan kemudian tanpa berpikir, harus diterangkan kemudian dijabarkan, diperlihatkan oleh Allah tanpa kemudian manusia itu mencari. Jadi tidak semuanya ketika Anda mengatakan di sini ada di tahun sekian kok tidak ada nama Mekah di sana dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang menarik terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kota Mekah. Ketika kemudian diceritakan di dalam Al-Quran bahwa mula-mula rumah yang didirikan oleh Allah adalah Baitullah bersama dengan anaknya Abraham, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ada hal yang kemudian yang menarik di sini sebagai apologet Islam untuk dikaji. Apa itu? Ketika kemudian Nabi Ibrahim keluar pertama kali meninggalkan kota Mesir menuju wilayah Negeb. Negeb itu berarti wilayah selatan dari kota Mesir. Artinya Nabi Abraham menuju kepada area Mekah. Di sanalah kemudian dia pertama kali mendirikan Baitullah atau Baitel atau kemah pertemuan dengan Elohim. Kalau ini pun dibantah, maka mungkin teman-teman Yudaism bisa memberikan data akurat di mana saat ini mata sumur El Eroi, dan di mana kemudian Faran, lalu kemudian di mana bait yang pertama kali didirikan oleh Abraham. Jadi tidak semua yang diterangkan oleh Al-Quran itu harus seketika ini terlihat. Dunia masih panjang, kehidupan kita kemudian masih panjang ke depan. Apa yang diurai oleh ilmu pengetahuan hari ini terungkap dari Al-Quran sekian persen. Masih banyak sekian persen isi Quran itu yang belum terungkap di atas muka bumi ini. Coba kita lihat bagaimana Al-Quran yang menuliskan tentang adanya api yang berkobar di dasar laut. Bagaimana kemudian Al-Quran mengurai tentang embrio, bagaimana Al-Quran mengurai tentang sidik jari. Dulu sebelum ilmu kedokteran mengungkap tentang sidik jari, apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu masih sesuatu yang sifatnya hanya informasi yang kita tidak bisa membuktikan mana kebenarannya, mana tentang sidik jari, mana tentang DNA ini yang dimaksud Al-Quran. Tapi dengan berjalannya waktu, rupa-rupanya apa yang ditemukan oleh ilmu kedokteran hari ini terkait dengan sidik jari itu sudah diterangkan dalam Al-Quran. Begitu juga tentang Mekah, begitu juga tentang wilayah-wilayah yang diceritakan kemudian dalam Al-Quran, dan apa yang diungkapkan oleh ilmu pengetahuan saat ini itu akan berkesinambungan nantinya. Makanya Al-Quran itu kalau kita lihat, dia tidak pernah ditinggalkan oleh ilmu pengetahuan. Justru semakin pengetahuan ini bertambah, Al-Quran semakin mengiyakan, dan sudah dituliskan 1400 tahun silam. Jadi kalau Anda bertanya mana kota yang disebutkan dalam Al-Quran bahwa mula-mula Ibrahim datang ke Mekah, mendirikan kemudian Baitullah, itu saudara tidak temukan. Ya, justru kalau saya melihat orang-orang pemegang kitab terdahulu itu tidak bisa menunjukkan titik di mana kemudian Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika Hagar dilibatkan di dalam menemukan sumur El Eroi ini. Itu tidak ada. Berarti satu-satunya kandidat adalah Mekah Al-Mukarram. Demikian. Terus begini nih, saya sebelumnya mau minta izin dan minta maaf yang sebesar. Mau menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan. Mungkin boleh ya, Bang Pia. Boleh. Tadi nanya soal map. Iya. Izin ya. Iya, Bang, dibesarin. Iya,
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di map nggak ada, mungkin agak ini ya, membingungkan ya. Jadi kalau kita buka ini peta Ptolemy tahun 150, berarti abad 1 ya. Ini Ptolemy geografi. Ini saya ambil dari bible.ca. Ya, di sini kalau kita lihat ada namanya Makoraba. Nah, di Makoraba ini kalau kita lihat dari Dictionary of Greek and Roman Geography, Makoraba ini sekarang disebut Mekah. Jadi catatan Romawinya mereka tidak menulis Mekah, tapi mereka menamakan sendiri itu Makoraba, Bang. Nah, mereka habis itu, betul kan? Mohon maaf. Ini tahun 150, abad 1, 2. Iya. Habis itu kalau memang mau ada lebih mundur daripada ini lagi, karena klaim kita kan Mekah itu ada dari zaman dulu kan. Kalau kita baca Keluaran 51, kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkan umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Nih, untuk mengadakan perayaan. Kalau kita baca interlinearnya, thus Pharaoh unto and said and Aaron Moses and afterward they may hold feast. Dia yang hold feast ini artinya mengadakan perayaan. Perayaan apa sih nih sebenarnya? Kan kita mau tahu. Nah, begitu kita lihat interlinearnya, kata per katanya di sini dibilang to make a pilgrimage, ziarah, to make a pilgrimage. Nah, begitu kita baca di sini, make pilgrimage, keep a pilgrimage, Arabiknya Hajj, betake oneself to or towards an object of reference, make pilgrimage to Mekah. Nah, jadi di sini maksudnya kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, begitulah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi haji bagiku di padang gurun. Jadi Musa juga udah disuruh ke Mekah. Nah, ini berarti berapa? 3000 tahun sebelum Masehi. Ya. Ini dari Bible Hub ya. Bukan dari keislaman. Demikian diskusi ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi kita dalam menemukan kebenaran yang sesungguhnya dan menginspiratif untuk tetap berada di dalam kebaikan, bertakoruban ilallah dalam pengabdian di dalam kehidupan ini, dan diskusi ini menghasilkan nilai, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala perhatian dan dukungan sahabat diskusiku atas channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Dan sampai berjumpa kembali di diskusi lintas agama selanjutnya. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.